Ibu 2 Samuel 16 sampai 18 ya. Silakan. 2 Samuel 16 ayat 1. Daud bertemu dengan Siba. 1. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. 2. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. 3. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. 4. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya tuanku, raja. Simei mengutuki Daud. 5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurib, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Amin. Amin. Ayat 6. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Ayat 7, beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, orang dursila. Ayat 8, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Ayat 9, lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Ayat 10, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Amin. Ayat 11, Ulah kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Ini dan Tuhan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti untuk orang itu pada hari ini. 13. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. 14. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Husai dan Ahitofel menghadap Absalom. 15. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Amin. Ayat 16, ketika Husai orang Arki, sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja, hiduplah raja. Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu pada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel,
Dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku menghambakan diri? Bukankah kepada anak-anaknya? Bagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Amin. Bu Nace Bu, mau ikut? saya ikut baca. Oh ya, Bu Haryani, Saya. silakan. Ya, lanjut 21. Ya. Lalu jawab Anitofel kepada Absalom, hampirilah gundi-gundi ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. 22. Maka dibentengkanlah kemah bagi Absalom atas Sotoh lalu Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya di depan mata seluruh Israel. 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah nilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Amin. Bu Nace, Lagi, ayat 17. sudah Bu. Bu Pasal Nace, 17. Bu Nace Oh ya. masuk ke 17 ya. Bu Nace Aku mau ya, ikut baca? Ya, boleh, boleh. 2, 2 2 Samuel. Samuel 17 ayat 5. Ya. 2 Samuel 17 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Usai. Ayat 1, berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengajar Daud pada malam itu. Pada malam itu juga. Ayat 2, aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Ayat 3, demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedangkan seluruh rakyat tetap selamat. Ayat 4, perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Ayat 5, tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Amin. 6. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya, demikian, beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. 7. Lalu berkatalah Husai kepada Abisalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. 8. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. 9. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. 10. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang yang gagah perkasa. Amin. 11. Sebab itu pun nasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. 12. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat, di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi.
sehingga tidak ada yang lolos baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. 13. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, sehingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. 14. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel, sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Daud ke Mahanaim. 15. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Absyatar, imam-imam itu, ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Amin. Amin. Ayat 16. Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian. Pada malam ini, janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. 17. Jonathan dan Ahimaas menunggu di En-Rogel, dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka. Dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud, sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota. 18. Tetapi seorang anak melihat mereka, lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Maka turunlah mereka ke dalamnya. 19. Kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan, membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya, sehingga tidak kelihatan apa-apa. 20. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya, lalu bertanya, di manakah Ahimaas dan Jonathan? Jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatnya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Amin. Ayat 21. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur, lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai ini, sebab ini dan itu dinasihatkan oleh Ahitofel terhadap kamu. 22. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan, yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, yang mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburannya ayahnya. 24. Maka sampailah Daud ke Mahanaim. Ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. 25. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah beristri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Amin. Ayat 26, lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makhir bin Amiel dari Lodebar dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur pasu, periuk, belengga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadai, kambing domba, dan keju lembu dari Daud dan bagi raja yang bersama-sama dengan dia, untuk
dimakan sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Amin. Ibu Ati, 2 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Absalom terpukul kalah dan mati. Ayat 1, Daud memeriksa barisan antara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentaranya untuk maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Zeruya, adik Yoab. Dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Ayat 3. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang. Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Ayat 4. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Ayat 5. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai, demikian perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Amin. 6. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. 7. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. 8. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. 9. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. 10. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin. Amin. Bu, saya ikut. Tadi hilang. Ya, nggak apa-apa. Silakan Bu Kartika. Oke. 11. Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. 12. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1.000 sikal perak di telapak tanganku, takkan takkan aku jamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Etai, katanya, lindungilah Absalom anak orang muda itu karena aku. 13. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. 14. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. 15. Kemudian 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Amin. Bu Linda, Oh 16 iya, sampai 20.
Iya. Terima kasih Bu Joli. Ayat 16, sesudah itu Yoab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti mengejar orang Israel sebab Yoab mau menahan tentaranya itu. 17, lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar. Dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. 18, sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai sekarang ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Ayat 19, kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. 20, tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Amin. Ayat 21, lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. 22, tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Zadok kepada Yoab, apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? 23 jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian, larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. 24, adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnya lah orang datang berlari, seorang diri saja. 25, bersujudlah penjaga memberitahu raja, lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah dia sampaikannya. Sementara orang itu mendekat. Amin. 26, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang. Katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari, seorang diri. Berkatalah raja itu pun membawa kabar yang baik. 27, sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Sadok. Berkatalah raja, itu orang baik. Ia datang membawa kabar yang baik. 28, lalu Ahimaas berseru, katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. 29, lalu bertanyalah raja, selamatkanlah Absalom. Lalu muda itu jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. 30, kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Amin. Bu Mensi, 31 sampai 33. Ya. 31, maka datanglah orang Ethiopia itu, kata orang Ethiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan kelepasan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu,
Selamatkah Absalom? Orang muda itu jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu di musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Kesedihan Daud. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, amin. Aceh ke Efesus 5 ya. Silakan. Bu Nace ikut baca Efesus 5. 5 ayat ya, Efesus Ya, 5 ayat silakan. 1 sampai 5 demikian puji firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi karena kamu adalah terang dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Amin. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Bu Mensi, 26 sampai 30. Ya, Bu.
26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau ketut atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, supaya yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Ibu Har, Lanjut ya, Bu. Ibu Har. Udah, Ibu Oh Har ya. lanjut. 31. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33, bagaimana juga kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 6, taat dan kasih. Ayat itu, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Amin. Bu Har, ayat 3. Ya. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 5, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu dan Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Bu Nace, Ya, ayat 9, Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Ayat 10, perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan mempergunakan perisai iman. Sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh.
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam. 21. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tik- Tikius, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepadamu. 22. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. 23. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. 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 Baik, Ibu, kita saat teduh sejenak. Terputus. Syukur. Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Dan kami roh Tuhan. Tuhan, kami roh kudus. Das ini Tuhan. Terima. Ajari dengan Baik, Ibu-ibu, kita sudah bersatu teduh ya. Kita mencoba mengulas 2 Samuel 16 ya. Jadi 2 Samuel 16 ini ceritanya tentang apa ya? Jadi 2 Samuel 16 ini menceritakan tentang
perjalanan Daud ketika dia melarikan diri dari pemberontakan anaknya sendiri, yaitu Absalom ya. Jadi dari satu ayat apa dari 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4. Nah, di sini pertemuan Daud dengan Ziba. Jadi Ziba itu adalah hambanya Mifoboset ya. Mifoboset itu adalah cucu Saul. Seperti kita ketahui kalau kita membaca sebelumnya, ya Saul itu sangat membenci Daud gitu ya. Nah, jadi dia datang membawa makanan dan keledai untuk Daud. Nah, di sini begitu mudahnya Daud percaya kepada Ziba ya, sehingga kemudian dia memberikan harta jadi Daud memberikan harta Bozet kepada Ziba. Lalu di 2 Samuel 6 ayat 5 sampai 14. Nah, di sini kita baca seorang bernama Simei. Ini berasal dari keluarga Saul. Dia menghina, mengutuki, dan bahkan dia melempari Daud dengan batu. Ya, nah di sini Daud luar biasa. Dia memilih merendahkan diri dan percaya bahwa Tuhan telah bekerja di tengah penghinaannya ini. Nah, di sini kita bisa belajar ya bahwa belajar mengenai kerendahan hati dan tetap percaya kepada Tuhan walaupun situasinya saat kita disalahkan ataupun diperlakukan tidak adil ya. Lalu di ayat 15 nih, ayat 15 sampai 19. Di sini kita bisa melihat bagaimana Absalom memasuki Yerusalem. Lalu di sini kita sudah baca bahwa sahabat Daud yang bernama Husai, dia pura-pura mendukung Absalom ya. Padahal sebenarnya ia tetaplah setia kepada Daud dan tetap ingin membantu untuk menggagalkan rencana Absalom ya. Lalu di ayat 20 sampai 23 di sini Ahifotel pasti tahu ya Ahifotel ya, bestinya si Absalom yang membawa Absalom itu melakukan kejahatan ya. Jadi di sini dia memberi nasihat kepada Absalom supaya mengambil gundik-gundik Daud di depan umum sebagai tanda bahwa dia telah merebut kerajaan. Jadi hati-hati sekali lagi ya, janganlah menjadi sahabat yang menjerumuskan ya seperti Ahifotel ini. Nah, lalu kita bisa belajar bahwa inti daripada 2 Samuel 16 ini adalah kita melihat bagaimana seorang sosok Daud yang belajar rendah hati di dalam penderitaan, gitulah. Lalu adanya kesetiaan dan pengkhianatan itu terlihat jelas pada saat situasi sulit. Nah, kita juga bisa melihat ya bagaimana kondisi kita pada saat situasi sulit, kita bisa melihat di mana kesetiaan dan pengkhianatan ya, terutama di sekitar kita. Dan ini pun terjadi di pembacaan kita di 2 Samuel ini ya. Lalu di 2 Samuel 17, di sini menceritakan tentang bagaimana Tuhan menggagalkan strategi Ahifotel untuk menjatuhkan Daud dan menyelamatkan Daud melalui kesetiaan sahabat-sahabatnya. Nah, sekali lagi di sini Ahifotel itu memberi nasihat kepada Absalom agar segera menyerang Daud pada saat Daud itu lemah dan lelah ya. Jadi ini memang luar biasa si Ahifotel ini, luar luar biasa menjerumuskan maksudnya ya. Tetapi luar biasa karena Daud mempunyai sahabat ya namanya Husai, dia memberi strategi yang lain ya, yang lebih lambat. Jadi di sini Tuhan membuat Absalom itu lebih percaya kepada nasihat Husai sehingga rencana Ahifotel itu digagalkan ya. Nah, karena nasihatnya ditolak dan tahu bahwa Absalom akan kalah, Ahifotel pulang lalu bunuh diri. Nih, kita bisa lihat bagaimana kisah kematian Ahifotel itu ya. Lalu nah ini yang di 18 ini nih yang sebenarnya menyedihkan juga ya, bagaimana Absalom mati dan kemudian si Daud ini luar biasa ya, anaknya yang berusaha merebut kekuasaannya menjerumuskan bapaknya, tetapi luar biasa kita baca di sini bagaimana eh, Daud ya tetap mengasihi anaknya ya. Jadi di pasal 18 ini menceritakan perang antara pasukan Daud dan pemberontakan Absalom. Jadi di sini Absalom akhirnya mati dan Daud sangat bersukacita. Kita bisa lihat bagaimana kasih seorang ayah tetap besar ya, walaupun Absalom melawan Daud,
Tetapi Daud berkata kepada tentaranya, "Perlakukanlah orang muda Absalom itu dengan lunak karena aku." Dan justru ketika Absalom mati, Daud menangis, ya. Ada kita baca di mana terakhir waktu dia menangis, eh, Absalom, Di Absalom anakku, anakku, kan begitu ya? Dia bilang ya, itu ya, luar biasa, ya. Bagaimana kasihnya, 2 Absalom 18 ayat 33 kalau nggak salah nih. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Wow, luar biasa sekali Daud ya. Dia sampai begitunya terhadap anaknya yang berusaha mati-matian itu mencegah apa melakukan pemberontakan terhadap ayahnya. Ini Daud ini memang memiliki hati yang luar biasa ya ibu-ibu ya. Lalu kita amin. masuk ke Efesus. Nah, Efesus 5 ya, hidup sebagai anak-anak terang ya. Kita ini semua memang anak-anak terang. Kita bisa baca, ini sangat mudah dipahami. Nah, yang di ayat 6 juga demikian. Ya, untuk saya yang ayat 6 itu perlengkapan rohani itu sangat penting ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di dunia. Kenakanlah topong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Allah yang sedang kita baca ini. Luar biasa baik ibu-ibu. Demikian secara singkat ya mengenai 2 Samuel dan Efesus yang kita baca. Ibu-ibu yang punya sharing rema ya atau pengalaman ataupun mau kesaksian yang terkait dengan pembacaan kita dipersilahkan. Ibu Linda mau sharing? Bu Belum Ati, Bu Joli, ya, udah saja Bu Bapak Ida, Ibu. Mensi. Silahkan kalau ada, Ya Bu, saya mungkin Bu. ya silahkan. Ya, jadi kalau kita membaca kisah Daud dan Absalom ini kan ya Bu, eh, dikaitkan dengan Efesus 6 itu ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu. Jadi kalau kita belajar dari sini, memang kita tahu Raja Daud itu rendah hati ya Bu, rendah hati prajurit yang sejati ya kalau dicatat di situ dan kuat gitu, gagah perkasa gitu. Tapi dia tidak mengambil kekuasaannya untuk membunuh anaknya ya, tapi dengan dia memiliki kasih yang sangat luar biasa, kasih yang begitu besar kepada anaknya sekalipun anaknya berontak, berontak untuk menguasai, untuk menggantikan ayahnya. Tetapi kalau kita membaca terus sampai di pada akhirnya kita baca itu, saya melihat bahwa memang benar ya ayat dikaitkan dengan ayat ini karena ayahnya tidak membunuhnya, tapi dia sendiri yang tersangkut di kayu dan mati lemas. Tapi sebelumnya dia belum meninggal sih, dia belum mati, tapi karena prajuritnya datang dan membunuh dia. Jadi cara Tuhan tuh begitu. Ketika ayahnya benar-benar tulus mencintainya, Tuhan akan membela ayahnya dengan cara seperti itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika kita tidak menghormati orang tua, kita akan mengalami banyak kerugian. Seperti tadi, dia mati lemas dan di Allah kedua dari kita. Dan cerita ini juga seperti kehidupan kita ya, kita dengan Tuhan ya. Kadang-kadang ya, ini untuk saya juga ya. Kadang-kadang ya saya membaca ini, saya mengingat kembali diri saya dengan Tuhan ya. Kita memiliki Bapa yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita ini melawan, merontak, bahkan tidak pernah mendengarkan apa yang dia mau, tapi dia memang mau merendahkan diri kepada saya, terutama ya, mungkin kita-kita semua untuk mati dan mati di atas kayu salib. Dari pembacaan ini memang saya benar-benar tersentuh ya, Bu. Daud saja seorang manusia yang masih merasakan yang namanya manusia kedagingan aja, dia mengasihi
apalagi Tuhan luar biasa yang mencintai kita, yang Dia tahu bahwa penuh dengan kelemahan. Dari pembacaan ini saya merasa bahwa seperti itu, biar saya saja yang mati menggantikan anak. Jadi eh, memang juga ya, bahwa memang Bapak itu Bapak yang sangat luar biasa. Tidak pernah yang namanya membenci anaknya, sekalipun menjauh, merontak, bahkan pergi daripadanya, tapi dia tetap menerimanya ketika dia kembali. Gitu, Bu. Terima kasih. Baik, Iya. terima kasih ya Ibu-ibu ya. Jadi memang luar biasa ya kalau kita kaitkan kisah pembacaan kita ini ya tadi ya Bu Mensi udah kaitkan ya. Jadi memang di ada kaitan yang kuat ya antara 2 Samuel 16 sampai 18 ini ya. Di sini kan menceritakan tentang pertarungan rohani karakter karakter ya lalu hidup lalu ketaatan ya. Jadi misalnya di 2 Samuel 16 sampai 18 ini pemberontakan Absalom ya. Jadi pemberontakan Absalom itu muncul daripada apa? Ambisi kan? Dia ambisi ingin merebut kekuasaan. Ada juga kepahitan di sana akibat kalau kita rujuk ya mengenai adiknya yang ditiduri oleh adik tirinya sendiri ya. Lalu dan ada keinginan untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, sedangkan di Efesus 5 kita belajar mengenai hidup dalam kasih, menjauhi kegelapan, lalu kita tidak hidup menurut hawa nafsu dan kesombongannya. Kaitannya kita bisa lihat di sini bahwa Absalom itu mengikuti keinginan dagingnya, ya, bukan mengikuti kehendak Tuhan, ya. Jadi mari kita juga belajar di sini ya, bahwa kita menjauhi agar kita bukanlah orang yang punya ambisi, orang yang mungkin tanpa sadar melakukan pemberontakan. Karena ketika kita mempunyai ambisi dan pemberontakan, hati itulah yang mudah dipakai oleh si jahat untuk membuat kita jauh daripada Tuhan ya. Itu salah satunya. Ada lagi ibu-ibu mungkin yang mau sharing sharing Rema? Saya Ibu Joli. Oh ya, Ya, silakan. Bu Linda atau Bu Ida? Silakan Bu Ida dulu baru Bu Linda. Ya. Saya dapatnya yang 2 Samuel pasal 18 ini yang tentang Absalom dan Daud ini. Kalau kita lihat dari kisahnya ini untuk balas dendam atau sakit hati itu sebenarnya aduk campur sih, tapi ini semua dari akibat dari masa lalu ayahnya Daud juga. Kalau kita melihat ya, karena ayahnya Daud ini juga masa lalunya itu juga sangat-sangat ngeri ya. Dia melakukan perzinahan dengan Bathsheba, dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Jadi banyak dosa yang mendatangkan kutuk ya. Kalau mau dikatakan itu mungkin kutuk. Jadi waktu kita baca itu kayak sangat mengerikan ya. Karena itu yang terjadi pada Absalom itu bukan kesalahan murni dari Absalom, tapi itu juga datang dari dosa masa lalu ayahnya juga. Jadi kalau mau dibilang itu cuma lanjutan dari ayahnya. Jadi saya lihat di sini mungkin ada pengampunan, tapi akibatnya tetap ada. Yang saya lihatnya seperti itu. Jadi yang kita lihat siang hari ini memang dosa ini berkelanjutan dari ayahnya, terus anaknya, sampai semua ceritanya hampir sama juga, pembunuhan. Jadi siang ini yang saya lihat bahwa dosa masa lalu itu juga perlu kita bereskan. Mungkin ada pengampunan, mungkin yang saya lihat mungkin ada pengampunan, tapi akibatnya mungkin tetap ada, konsekuensinya pun pasti tetap ada. Jadi yang bisa membereskan ya diri kita sendiri. Kalau kita tidak betul-betul membereskannya, ya itu akan berkepanjangan. Tapi kalau dilihat di sini kan Daud ini kan raja, dia pemazmur ya. Yang saya lihat yang tadi penuh tanya, kenapa Daud ini kan pemazmur? Seharusnya dosa itu sudah tidak berlanjut lagi karena dia itu kan sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Seharusnya dosa itu sudah stop di dirinya, tidak turun ke anak cucu. Tapi tadi saya baca-baca kok ini akibat dari dosa masa lalu
Daud juga datang kepada Absalom juga. Oh, berarti dosa ini dosa dari keturunan juga. Makanya saya lihat bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Walaupun Tuhan sudah memberi kasih karunia kepada kita melalui pengampunan, tetapi konsekuensinya kita akan tetap terima. Jadi siang hari ini ya kita tetap bersyukur bahwa sekalipun ada konsekuensi, tapi kasih Tuhan tetap ada untuk kita semua. Terima kasih Kak Juli. Amin. Amin, amin. Lanjut dulu, Amin. Bu Linda, silakan. Ya, terima kasih Bu Juli. Yang saya ambil dari Efesus 5 ayat 6 ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Juga beserta ayat 7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saya tuh sekarang ini memang sedang melakukan apa yang di dalam ayat ini. Tapi saya barusan baca, sepertinya ini lebih tajam lah. Mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Terus kalau yang di ayat 7, Tuhan juga mengatakan jangan kamu berkawan dengan mereka. Jadi saya lihat kalau di ayat 6 ini ya Tuhan sudah mengingatkan terlebih dahulu, dan Tuhan sudah tahu bahwa kalau kita disesatkan itu dengan kata-kata yang hampa, itu mendatangkan murka atas Allah, dan murka Allah mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Jadi Tuhan sudah menyebutkan orang-orang yang suka berkata-kata hampa, sia-sia, tak ada gunanya, ngelontar-ngelantur, bolak-balik, dan sebagainya, itu adalah orang-orang durhaka. Nah, jadi saya di sini, teman-teman, itu yang saya hadapi pada waktu saya di kampung. Saya pada waktu itu secara jujur saya katakan, memang saya sudah 4 kali ke kampung, tapi pada waktu itu hanya waktu seminggu. Ya, seminggu paling lama waktu itu 10 hari. Tapi kemarin itu saya 2,5 bulan di situ, jadi lebih dalam gitu ya, mengetahui daripada sifat-sifat orang-orang di situ dan karakter-karakter mereka, pembicaraan mereka. Nah, terus teman-teman, saya juga selalu senantiasa sebelum saya ke situ juga sudah sering saya mengatakan kepada adik-adik gitu ya, selalu dengan kata-kata jangan berbicara yang sia-sia ya, nggak ada gunanya, saya bilang gitu. Bahkan kita berkata sia-sia itu melemahkan kita, aku bilang. Apalagi sia-sia panjang lagi gitu kan. Nah, itu bisa kita jadi ngelantur, yang tadinya kita bisa mau membicarakan yang baik, karena sia-sia ngelantur itu jadi bisa berubah 180 derajat. Saya bilang saya selalu suka sharing sama adik-adik gitu. Jadi teman-teman, memang benarlah apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya Efesus 6 ini ya. Lebih baik kita kalau di sini dilihat tidak usah berkawan, itu memang lebih baik. Jadi saya tuh pada waktu di kampung, teman-teman, yang saya mau mengatakan di sini memang Roh Kudus luar biasa. Jadi saya menghadapi orang-orang itu pada waktu ada pertemuan, aduh luar biasa teman-teman. Saya tuh sudah merasakan, saya ini seperti disesatkan, saya seperti sungguh tidak berguna ngomong sama mereka gitu kan. Jadi mungkin di sini banyak juga orang Batak ya yang mengetahui adat istiadat kalau menghadapi orang-orang Batak gimana ya, teristimewa orang-orang yang lebih tua dari kita. Tapi pada waktu itu teman-teman, saya nggak mau sampai disesatkan kan, saya nggak mau iman saya tambah kecil, tambah menurun. Sementara saya memelihara iman saya aja, menumbuhkan iman saya aja dengan bayar harga, dengan susah payah gitu kan. Jadi saya bilang, saya nggak mau iblis langsung mengambil iman saya yang saya sudah pelihara. Jadi saya selalu, teman-teman, langsung berbicara lah ya. Di dalam doa saya selalu bilang, Roh Kudus, ini gimana? Saya mesti ngapain gitu? Ini gimana gitu?
Sementara jujur teman-teman, saya tuh melihat mereka berbicara itu kayaknya tuh saya tuh agak ini ya, apa itu namanya, agak gerem. Tapi kan kita nggak boleh ya, kata Tuhan kita kan nggak boleh geram ya. Tapi terus terang saya jujur, aku sepertinya nggak mampu karena saya di situ seorang diri gitu kan. Jadi Roh Kudus baik sekali. Roh Kudus tahu gitu kan keberadaan saya, kemampuan saya, hati saya, pikiran saya. Roh Kudus banyak loh teman-teman yang saya udah lakukan macam-macam yang Roh Kudus bilang. Suruh pergi dari ruangan itu, suruh beranjak, suruh jangan dengarkan gitu. Itu saya lakukan loh teman-teman. Saya lakukan loh teman-teman. Saya pernah pada waktu itu saya tuh sepertinya pada waktu pertemuan itu saya mau menangis gitu kan. Saya mau menangis gitu. Sebab saya tuh apa yang saya harus lakukan gitu ya. Kalau saya nanti melakukan yang bukan dipimpin Roh Kudus, pasti saya yakin saya tuh berbicara nanti saya takut berbicara yang ngelantur gitu ya. Jadi karena memang jujur saya bilang saya waktu itu udah ada juga kegeraman gitu. Sementara yang saya hadapin itu saya tahu mereka itu siapa kan. Nah, jadi yang lucunya pada waktu itu saya pernah di Roh Kudus bilang keluar dari ruangan itu katanya kan keluar dari ruangan itu nggak usah. Terus akhirnya saya pergi di samping rumah itu ada kebun kebun apa ya namanya jagung. Saya berdiri di situ saya berdiri. Tahu nggak teman-teman Roh Kudus mengubah hati saya, mengubah kesedihan saya, pikiran saya. Saya melihat pohon jagung itu luar biasa suburnya. Saya sampai mengatakan Tuhan, Engkau sungguh ajaib ya. Dari biji jagung satu aja Tuhan, Kau bisa menumbuhkan yang begini apa cantiknya pohon jagung ini bisa menumbuhkan jagungnya sampai 6. Saya hitung tuh satu pohon tuh ada 6 gitu kan. Akhirnya saya dialihkan sama uh, Tuhan dengan Roh Kudus ke tempat pohon jagung itu. Jadi saya di sini sangat sangat mengucap syukur dan terima kasih hikmat-hikmat Tuhan yang luar biasa bagi saya. Jadi teman-teman yang saya mau maksudkan di sini, biarlah kalau kita menghadapi orang kayak gini, ada yang kita biasanya ya kita kalau aku mengatakan kita anak-anak Tuhan, pasti kita kalau berhadapan dengan orang-orang yang istilahnya mau menyesatkan kita, kita pasti ada alarm dari Roh Kudus gitu. Kita pasti ada perasaan yang Roh Kudus bikin supaya kita hati-hati gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman dan juga satu lagi ini yang saya baru baca ini yang mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi berarti Tuhan itu juga murka ya sama orang-orang itu yang membuat cerita-cerita perkataan-perkataan yang menyesatkan. Pasti itu yang menyesatkan pasti itu ada yang dia berbohong, dia menipu ya. Gitu. Jadi aku nih sambil bersaksi ini saya sangat ini sekali loh. Aduh sangat bersyukur banget loh gitu. Jadi Tuhan tuh terus menuntun dan memimpin saya. Sebab saya tahu pada waktu itu saya tuh hanya hanya datang kepada Tuhan. Saya nggak tanya kepada ada di situ tante saya ada juga di situ, abang saya nggak nanya sama dia, tapi saya langsung berbicara kepada Roh Kudus. Nah, terus di sini ayat 7-nya itu, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, di sini saya sering juga bersharing sama teman-teman yang kemarin yang kita ada bahas ya Bu Joli, marah boleh tapi jangan berdosa. Nah, aku suka bersharing kita maksudnya Tuhan memang ini berkawan mungkin di sini yang lebih ini ya, yang lebih dekat bila mana dia masih mempunyai karakter begitu, kita lebih baik nggak usah berkawan. Tapi ingat teman-teman, kita tetap harus mengasihi dia karena itu adalah memang apa namanya perintah Tuhan ya, bahkan juga mendoakan. Gitu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Amin. Bu Linda ya untuk sharingnya luar Amin. biasa ya. Jadi ibu-ibu ya ini tadi yang Bu Ida itu ya. Jadi jadi konsekuensi dosa ya. Jadi itu di perjanjian lama dan di perjanjian baru hidup baru di dalam Kristus ya. Jadi
Di Perjanjian Lama itu mengenai keluarga Daud yang mengalami kekacauan akibat dosa masa lalu ya. Tadi Bu Ida sudah menguraikan ya akibat dosa masa lalu si Daud ya. Kemudian berimbas kepada anak-anaknya ya. Nah, sedangkan di Efesus 5 ya, di sini kita diajak untuk hidup baru ya. Artinya kita meninggalkan manusia lama kita hidup kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi pembelajaran ya dari 2 Samuel 16 sampai 18 dan Efesus 5 sampai 6 ini adalah dosa yang tidak dibereskan ya. Dosa yang tidak dibereskan bisa merusak hubungan keluarga, bahkan masa depan. Tetapi hidup yang dipimpin roh membawa pemulihan dan kemenangan rohani ya. Makanya kenapa Amin. kita kerap kali kamu sudah pemberesan belum? Dengan masa lalumu, dengan masa kecilmu. Mungkin kamu ada luka batin, ada apa? Ada kepahitan gitu ya. Nah, itu harus dibereskan. Karena itu akan membawa akibat di masa yang akan datang seperti halnya Ya. Daud. Tetapi puji Tuhan ketika kita hidup di di zaman kasih karunia, ya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh inilah kemudian yang akan membawa pemulihan dan kemenangan rohani ya. Jadi luar biasa ibu-ibu ya. Jadi di 2 Samuel 16 sampai 18 ini menunjukkan contoh nyata pergumulan manusia ya, termasuk juga pergumulan kita ya saat ini akibat dosa, pengkhianatan dan peperangan lainnya gitu ya. Sedangkan Efesus 5 sampai 6 itu memberi jawaban rohani untuk kita semua bagaimana orang percaya itu harus hidup dan bertahan di tengah peperangan itu. Hidup di dalam terang, rendah hati, dipenuhi Amin. Roh Kudus, memakai perlengkapan senjata Allah dan setia kepada Tuhan ya. Nah, lalu yang Efesus 5 tadi ayat berapa? Efesus 5 ayat 6 ya saya baca. Janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tadi Ibu Lampita sudah memberi kesaksian dan itu luar biasa ya. Di sini memang mengingatkan kita supaya kita itu jangan tertipu oleh ajaran atau perkataan yang membenarkan dosa ya. Jadi kata-kata hampa itu berarti perkataan kosong yang terdengarnya itu seperti meyakinkan, tetapi justru menyesatkan. Makanya kita back to Bible, kembali kepada firman, supaya kata-kata yang terdekat meyakinkan sekali itu, nah itu biasanya doktrin, hati-hati ya. Kita harus kembali ke Alkitab untuk mengkonfirmasi ya. Kata-kata yang meyakinkan tetapi menyesatkan. Contohnya Ya. menganggap dosa itu biasa nih banyak ya. Coba deh lihat di sekeliling kita tuh ya orang-orang yang tidak mengerti mengenai orang selalu beranggapan kan kita sudah hidup di zaman kasih karunia jadi seolah-olah menganggap dosa itu biasa karena menganggap itu karena pemahaman mengenai konsep kasih karunianya itu tuh ya diajarkan dengan cara yang meyakinkan tapi menyesatkan gitu ya jadi merasa hidup sembarangan itu tidak masalah ya itu contohnya ya meyakinkan tapi menyesatkan. Lalu memakai alasan rohani, ini dia untuk membenarkan kejahatan. Ini kita harus hati-hati ya, memakai alasan rohani untuk membenarkan kejahatan. Hati-hati dengan orang-orang yang apa singa serigala Buli. berbulu Berbulu domba domba. ya. Kita harus berhikmat tadi Bu Linda ya. Puji Tuhan ya itu Roh Kudus luar biasa ya. Itu yang terus Amin. yang melindungi, yang mewarning Bu Linda ya supaya tidak Ya. mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak benar ya. Jangan. Jadi kita harus hati-hati Bu ya, ibu-ibu ya di zaman masa kini, media sosial yang marak gitu ya. Kita harus tetap waspada ya. Jadi kita belajar di sini bahwa tidak semua yang terdengar baik, nah itu, tidak semua yang terdengar baik itu benar di mata Tuhan. Ya. Ya, Amin. kita belajar di sini bahwa ukur hidup dan ajaran itu dengan firman Tuhan. Jadi bukan dengan tren dunia ini ya. Kita kembali semuanya harus kembali kepada firman Tuhan. Tadi itu sudah kita pelajari apa? Terimalah teropong keselamatan dan pedang roh dan firman Tuhan dan musuh-musuh kita yang nggak kelihatan ya. Jadi kita harus juga berhati-hati supaya kita tidak kompromi terhadap dosa ya yang dibungkus dengan Amin. kata manis ya ibu-ibu ya. Ini kita harus hati-hati ya. Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai terang ya. Jadi bukan mengikuti
kegelapan ya. Kita luar biasa hari ini kita belajar kembali, kita dikuatkan menjadi terang ya, seperti di Efesus 5. Kita juga belajar dari hidup Daud, Absalom ya, bahwa kepahitan, eh, sakit hati, dosa yang belum dibereskan itu ternyata akan membawa dampak. Oleh karena itu, Ya. lakukanlah pemberesan, jangan sampai ada dosa tersembunyi di dalam diri kita yang kemudian nanti yang menerima impactnya adalah anak-anak kita. Kita bereskan ya, jangan sampai generasi kita itu menanggung akibat dosa yang kita lakukan. Ya ibu-ibu ya, Ya. refleksi masing-masing dirinya. Jangan sampai ada dosa tersembunyi, diem aja ngerasa baik-baik. Tadi itu ya, menganggap dosa itu biasa aja, jangan ya. Kita tidak mau generasi kita, anak kita, bahkan cucu-cucu kita menanggung akibatnya. Baik, ibu-ibu, Ya. kalau sudah tidak ada lagi, kita bersatu hati, kita akan menutup pembacaan firman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur dengan firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini melalui 2 Samuel 16 sampai 18 dan Efesus 5 sampai 6. Kami belajar Tuhan bahwa hidup ini penuh dengan peperangan, bukan hanya secara lahiriah saja, tetapi justru juga Tuhan secara rohani. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam terang-Mu. Bantu kami ya Bapa agar kami memiliki hati yang rendah hati, setia, dan taat seperti yang Kau kehendaki. Ya Amin. Bapa, jauhkan kami semua Tuhan dari segala ambisi-ambisi, kepahitan, bahkan mungkin ada kesombongan tersembunyi Tuhan yang tidak tampak. Kami mohon ampun Tuhan, jauhkan kami dari Ampun semua itu. Tuhan. Dan Tuhan mungkin tanpa sadar Tuhan, ada pemberontakan-pemberontakan kecil yang ada di dalam kami yang justru dapat menghancurkan hidup kami. Bapa, tilik hati kami Tuhan, pribadi lepas Yes. pribadi. Yes. Agar Amin. dosa-dosa itu tidak ada Tuhan. Kalaupun ada Amin. Tuhan, Engkau yang menyingkapkan. Sehingga Tuhan kami bisa bersujud di kaki-Mu. Mohon ampun Amin. atas dosa-dosa yang tak terlihat itu. Bapa, perlengkapi kami Tuhan dengan senjata rohani-Mu. Iman, Amin. kebenaran Tuhan, keselamatan, dan firman-Mu. Serta mampukan kami Tuhan untuk terus memaksa diri kami Tuhan Yes, berdoa, Tuhan. berdoa. Yes. Dan Amin. terus Tuhan membangun intimasi dengan Engkau. Amin. Mampukan kami Tuhan berdiri teguh saat kami menghadapi segala masalah tekanan hidup. Ataupun mungkin Tuhan ada pengkhianatan-pengkhianatan Tuhan yang kami tidak tahu yang terjadi di belakang kami. Tapi kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang Yes. akan Amin. menyingkapkan segala sesuatunya dan akan Amin membuat kami Tuhan. terus menjadi kuat. Seperti halnya Amin. Daud, ya Bapa yang tetap berharap kepada Engkau di tengah penderitaan. Ajar juga kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Amin. tangan-Mu bekerja mendatangkan Amin. kebaikan bagi kami. Pulihkan Amin. hati kami Tuhan, keluarga kami, keluarga besar kami, komunitas kami, dimanapun Tuhan mereka berada. Pulihkan kami semua ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang memimpin langkah kami, supaya kami bisa menyenangkan hati-Mu Amin. setiap hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk siang hari yang diberkati ini. Apa yang sudah kami terima saat ini Tuhan, dapat kami hidupi. Dia tidak berlalu begitu saja, tetapi diam terimpartasi di dalam hidup kami, Amin. dan Yes. kami menjalaninya Tuhan dengan sukacita. Ya Roh Kudus, datanglah di tengah-tengah kami, penuhi kami, sehingga kami tetap dapat menjadi terang-Mu dan mampukan kami untuk terus Tuhan memerangi yang tidak terlihat. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan pedang roh, yaitu firman-Mu itu Tuhan, di dalam loh hati kami. Yes. Terima Amin. kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Di dalam Kudus. dalamnya Di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Terima Amin. kasih Ibu-ibu. Terima kasih Tuhan Tuhan Terima Yesus kasih Bu Yesus. Jo. Terima memberkati.